Oke, baiklah. Bahasan kita sekarang adalah tentang model regresi parametrik. Jadi kita akan melakukan, regresi ya. Regresi itu selalu saja ada 2 peran ya dari variabel yang terlibat. Yang pertama adalah peran dia sebagai variabel, dependen ya, variabel dependen. Dalam hal ini variabel dependennya adalah Eee, data survival kita ya. Jadi data survival kita ini T ini dia perannya sebagai variabel dependen. Nah, di mana ini ingin kita modelkan terhadap, variabel-variabel independen ya. Jadi ini si X ini adalah variabel independen. Nah, sekarang kita akan menggunakan ya pemodelan bagaimana kalau si variabel, responnya ini, variabel dependennya ini dia berdistribusi berdistribusi Weibull ya. Oke, distribusi Weibull. Jadi, settingannya adalah regresi, yakni ada, pemodelan ya antara variabel dependen, data survival dengan variabel independennya atau covariatnya gitu ya. Yang mana dalam hal ini variabel dependennya itu kita asumsikan dia, berdistribusi Weibull. Oke, sebelum kita ke settingan regresi, katakanlah kalau kita mempunyai variabel acak T yang berdistribusi Weibull dengan 2 parameter yaitu gamma dan lambda, maka fungsi densitasnya adalah seperti ini ya, fungsi distribusi kumulatifnya seperti ini, fungsi, ketahanannya atau fungsi survivornya seperti ini, dan fungsi hazardnya seperti ini, ya. Jadi ini adalah beberapa karakteristik dari, eee, peubah acak ya, yang berdistribusi Weibull. Oke. Nah, sekarang gimana kalau settingannya untuk regresi, ya. Ada satu hal yang menarik, ya, kalau kita melakukan pemodelan regresi untuk variabel dependen berdistribusi Weibull, ya, itu satu hal yang sangat menarik adalah bahwa dia adalah satu-satunya model yang yang merupakan representasi dari model proportional hazard dan juga merupakan representasi dari model log linear. Nah, ini satu hal yang menarik kalau kita, asumsikan, variabel dependennya Weibull bahwa regresinya nanti gitu ya, regresinya nanti dia akan mempunyai 2 sifat sekaligus. Satu pihak dia akan memenuhi sifat sebagai model proportional hazard, artinya hazardnya proporsional, dan yang kedua adalah dia akan mempunyai sifat sebagai model log linear. Oke, sekarang kita mulai ya. Tadi di sini dikatakan kalau variabel acak Weibull ini adalah fungsi, fungsi hazardnya ya, fungsi hazardnya. Gamma lambda T pangkat gamma min 1. Oke, jadi hazardnya itu gamma lambda T pangkat gamma min 1. Kita tahu seperti itu kan? Nah, sekarang kalau, eee, ini akan kita modelkan sebagai regresi, artinya si fungsi hazard ini ada X-nya gitu ya, ada X-nya. Nah, lantas seperti apa dia? Seperti apa? Nah, variabel X-nya kita bisa nyatakan seperti ini ya. Jadi ada, perkalian ya dari
dari yang asal ini ya, dikalikan dengan ini, dikalikan dengan E pangkat beta aksen X. Jadi tampak di sini bahwa si fungsi hazardnya ini ya, di sebelah kanannya juga merupakan fungsi dari covariat atau dari variabel independen, gitu ya. Dan kalau kita anggap yang suku atau komponen ini sebagai H0T, maka ini jelas, ruas kanan ini tak lain adalah model proportional hazard, ya. Model Cox itu kan bentuk umumnya model Cox itu HTX sama dengan H0T dikalikan E pangkat beta X. Nanti X-nya kalau banyak seperti itu. Ini kan model proporsionalnya seperti ini, ya. Jadi ada komponen hazard baseline, ada komponen yang merupakan efek dari covariat. Nah, hazard baseline-nya adalah kalau Weibull seperti ini, ya. Gamma dikalikan lambda dikalikan T pangkat gamma min 1, yang mana ini bisa kita pandang sebagai hazard baseline yang merupakan fungsi dari T, ya. Jadi artinya besar kecilnya nilai hazard baseline ini adalah ditentukan oleh besar kecilnya T-nya, begitu. Nah, kalau model pH ini kita reformulasi, ya, kita apa, gammanya kita keluarkan, gitu kan ya. Kemudian yang di dalam ini kemudian yang T pangkat gamma min 1 kita taruh paling kanan, ini kan perkalian aja ya. Nah, ini yang di tengah ini adalah lambda dikalikan eksponen beta X. Nah, ini bisa kita pandang yang di dalam kurung ini ya, yang di dalam kurung ini adalah sebagai lambda bintang. Nah, ini sebagai lambda bintang. Sekarang kita bandingkan antara fungsi hazard yang settingan regresi ini dengan hazard yang asal. Apa yang beda? Yang beda adalah dalam lambdanya. Ya. Kalau di sini lambdanya lambda asli, di sini lambdanya lambda tilde. Yang mana lambda tilde itu mencerminkan disitulah variabel independen ya mempengaruhi variabel dependen. Jadi variabel independen X-nya mempengaruhi variabel dependen T-nya melalui apa? Melalui lambda tilde ini. Melalui lambda tilde ini. Ya. Jadi kalau yang di atas ini hanya univariat, kita hanya bicara variabel acak T saja. Tapi kalau yang bawah ini kita udah bicara masalah regresi. Di situ kita modelkan T itu adalah dipengaruhi oleh X, oleh variabel independen, variabel bebas. Melalui apa? Melalui lambda tilde. Di mana lambda tildenya seperti ini, ya. Oke, jadi yang pertama itu. Ini adalah representasi model regresi Weibull dalam bentuk proportional hazard model, ya. Oke, kemudian kita lihat ke teorema. Menurut teorema adalah kalau kita mempunyai variabel acak T yang berdistribusi Weibull dengan parameter gamma dan lambda tilde, ya, maka transformasi logaritmanya, jadi log T-nya, yang katakanlah kita sebut sebagai variabel acak Y, itu nanti dia akan berdistribusi ekstrim dengan parameternya mu tilde dan sigma. Oke. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara parameter-parameter T-nya dengan parameter-parameter dari variabel acak Y-nya? Ya. Oke, ternyata hubungannya adalah sebagai berikut.
ya. Pertama, mu tilde itu ternyata adalah minus sepergamma dikalikan log lambda tilde, ya. Jadi hubungannya seperti itu. Parameter dari distribusi ekstrimnya untuk yang mu tilde itu tak lain hubungannya dengan parameter variabel acak T-nya itu adalah seperti ini. Nah, tadi udah kita jelaskan bahwa lambda tilde ini yang sesungguhnya mengandung variabel independen. Jadi si lambda tilde ini kita ganti oleh lambda dikalikan eksponen dikalikan beta transpos X. Jadi variabel independen mempengaruhi variabel dependen melalui parameter lambda tilde. Ini kalau kita uraikan lebih lanjut, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi min sepergamma dikalikan log lambda dikurang min sepergamma dikalikan beta transpos X. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, parameter sigma. Parameter sigma itu hubungannya dengan parameter variabel acak T-nya adalah gamma, ya. Jadi sigma ini hubungannya dengan parameter variabel acak Weibullnya adalah gamma. Dan satu hal yang menarik bahwa variabel acak hasil transformasi yaitu Y itu bisa dinyatakan sebagai penjumlahan antara mu tilde ditambah sigma dikalikan E. Di mana yang E ini adalah variabel acak yang berdistribusi standar ekstrim. Oke, dengan demikian tinggal kita substitusi saja. Mu tilde adalah ini, ya, ditambah sigma dikalikan epsilon. Kita bisa restrukturisasi, kita bisa susun ulang gitu ya. Maka hasilnya nanti ini bisa kita anggap sebagai beta anolopy. Karena sesungguhnya di sini hanya parameter aja kan. Oke, kemudian suku yang kedua ini kita bisa anggap sebagai beta bintang transpos, ya, kalikan X, dan yang terakhir sigma dikalikan epsilon. Nah, yang penyajian seperti ini disebutnya sebagai model log linier dari regresi Weibull. Jadi makanya jelas di sini bahwa untuk regresi Weibull itu akan ada dua cara penyajian. Yang pertama adalah tadi melalui model proporsional hazard, melalui fungsi dari H-nya, dari fungsi hazardnya. Yang kedua adalah sebagai model log linier dari variabel acak transformasinya. Jadi si Y ini kan transformasi dari T-nya. Nah, lantas apa hubungannya antara parameter-parameter di dalam sini ya, di dalam Weibull yang asli ya, di dalam Weibull yang asli yang ini ya. Jadi formulasinya kan tadi ada dua ya. Di dalam pH model parameter-parameternya ada apa sih di sini? Ada apa aja sih? Oh iya, parameter-parameternya kalau menggunakan proporsional hazard model yaitu ada gamma, ya di sini ada gamma. Kemudian lambda tilde ini di dalam lambda tilde ada lambda, ya. Di dalam lambda tilde juga ada parameter beta, ya. Oke, jadi ada 3. Ini adalah parameter-parameter
kalau regresi Weibull-nya dinyatakan dalam proportional hazard model. Sekarang kalau, dinyatakan dalam log linear model, parameter-parameternya adalah, kita bisa lihat ini kan, apa aja? Beta 0 bintang, ini kan, sama. Kemudian beta bintang transpose, kalau mau transposnya, dan yang ketiga adalah sigma. Jadi ini adalah parameter-parameter dari regresi Weibull kalau dia dinyatakan sebagai model log linear. Lantas bagaimana hubungan antara keduanya? Antara gamma, lambda, beta dengan beta 0 bintang, beta bintang, dan sigma. Nah, ternyata hubungannya adalah sebagai berikut. Beta 0 bintang itu adalah minus sepergamma dikalikan log lambda. Kemudian beta bintang hubungannya dengan beta melalui minus sepergamma dikalikan beta. Gitu ya. Atau kalau ini kan kalau mau nyari beta 0 bintang dan beta bintang terhadap atau dari gamma dan lambda serta beta. Ya. Nah, kalau sebaliknya, kalau kita mau nyari lambda serta beta, ya, dari beta 0 bintang, dan sigma, nah kita pakai yang ini, gitu. Jadi tinggal mana dulu sih yang kita punya, ya. Kalau yang kita punya adalah penyajian dalam pH model, berarti yang kita dapatkan gamma, lambda, dan beta bintang. Berarti kita bisa mencari, eee, parameter log linearnya menggunakan yang kiri ini, ya. Karena lambda, gamma, dan betanya kita dapatkan, gitu ya. Oke. Sekarang sebaliknya, kalau yang kita dapatkan adalah yang model log linear, yaitu beta 0 bintang, dan sigma, maka lambda dan betanya, ya, lambda dan betanya, sini kan ada lambda, gamma, serta betanya, ya. Lambda, gamma, serta betanya, itu kita bisa dapatkan di sini, ya. Lambda, gamma, serta betanya kita bisa dapatkan, di situ, ya. Oke. Nah, di dalam prakteknya untuk pendugaan parameternya, kita akan menggunakan sedikit, trik ya, sedikit trik. Apa itu? Kita akan memanfaatkan distribusi dari epsilon. Ini di dalam model log linear itu ada epsilon ini kan. Ada epsilon ini. Nah, si epsilon ini distribusinya apa? Distribusinya adalah ekstrim baku dengan fungsi densitas seperti ini. Nah, kalau dia epsilonnya berdistribusi ekstrim baku seperti ini, ya, maka kita bisa mendapatkan fungsi densitas dari Y-nya, ya, dari Y-nya. Apa itu? Ya karena Y ini adalah beta 0 bintang ditambah beta bintang transpose X ditambah sigma kali epsilon, maka kalau yang epsilon ini diketahui fungsi densitasnya, kalau ini diketahui, maka kita bisa dapatkan fungsi densitas Y-nya, ya. Ini kan kombinasi linear ini, mudah sekali nanti carinya. Nah, caranya di StatMat kan udah diajarin, ya. Nah, maka nanti variabel acak Y-nya, dia akan mempunyai fungsi densitas seperti ini. Dan variabel acak Y-nya akan mempunyai fungsi ketahanan atau fungsi survivor seperti ini. Nah, di dalam formulasi fungsi densitas dan fungsi survivor, fungsi ketahanan, di sini kita menggunakan, variabel baru yaitu Z. Nah, si Z-nya itu didefinisikan seperti ini. Jadi kalau lihat Z di sini, oh sesungguhnya di situ teh
ada Y, ada beta 0 bintang, ada beta bintang transpos, dan ada sigma, serta ada X gitu ya. Jadi supaya sederhana aja. Oke, kalau fungsi densitasnya udah ada, fungsi ketahanannya udah ada, mudah sekali kita merumuskan fungsi kemungkinannya, ya. Kalau ada data tersensor, ingat fungsi densitas dipangkatkan delta, dikalikan fungsi survivor dipangkatkan 1 min delta. Ini rumus umumnya begitu kan? Rumus umum seperti ini. Nah, tinggal ganti aja FY-nya ganti dengan ini, ya. SY-nya ganti dengan fungsi ketahanannya. Nanti kemudian kita logaritmakan ya, supaya lebih enak gitu ya. Maka hasil logaritmanya nanti akan seperti ini. Sederhana sekali lihat ya. Fungsi log likelihood ini adalah kita sedang menduga dalam model log linier ya. Dalam model log linier. Kita sedang menduga dalam model log linier. Jadi model ini yang sebelah kanan ini. Di mana parameter-parameternya adalah beta 0 bintang, serta sigma. Dan itu nanti seperti ini hasilnya. Ya. Sederhana sekali ini lihat, ya. Setelah kita melakukan transformasi Z ini, ya. Ingat di dalam Z ini di situ ada beta 0 bintang, ada beta bintang serta ada sigma, ya. Jadi kalau disubstitusi Z-nya ini pastilah lebih rumit, tapi akan lebih sederhana kalau seperti ini. Oke, jadi ini fungsi log likelihood-nya. Nah, kemudian kita tahu bahwa prinsip menduga kemungkinan maksimum adalah memaksimumkan fungsi log kemungkinan, betul kan? Oleh karena itu, kita cari vektor skornya. Vektor skornya adalah turunkan terhadap beta 0 bintang, terhadap parameter yang pertama, kemudian turunkan terhadap masing-masing parameter koefisien regresinya, ya, beta bintang L. Jadi pandang ini beta bintang transpos X, ini maksudnya adalah beta 1 dikalikan X1 tambah beta 2 dikalikan X2 terus sampai dengan beta P dikalikan XP gitu ya. Jadi kita turunkan terhadap masing-masing koefisien regresinya, terhadap beta 1, terhadap beta 2, sampai dengan beta P. Nah, secara umum kita turunkan dia terhadap beta yang ke L. Oke. Kemudian yang terakhir kita turunkan terhadap sigma, karena parameter yang terakhir adalah sigma. Gitu ya. Jadi kalau lihat beta bintang, nah ini isinya banyak ini. Ada beta 1 bintang, ada beta 2 bintang, sampai beta P bintang. Karena kita mempunyai variabel independen sebanyak P. Kita turunkan ya. Nah, nanti kita dapatkan turunan terhadap beta 0 bintang adalah ya tinggal turunkan aja nih. Ini turunkan nih ya. Terhadap beta 0 bintang. Beta 0 bintang itu tadi terkandungnya di dalam Z. Jadi pandang si Z-nya ini ada beta 0 bintangnya. Makanya ketika kita mau nurunkan dia terhadap beta 0 bintang ya harus dibuka dulu Z-nya itu isinya apa gitu kan. Atau menggunakan teknik turunan berantai ya. Kalau turunan berantai kan turunan sesuatu katakan di sini DL terhadap D beta 1 bintang misalnya ya. Itu akan sama dengan DL terhadap DZ dikalikan DZ terhadap D bintang 1. Gitu kan? Jadi turunkan dulu terhadap Z, lantas kemudian Z-nya turunkan terhadap beta 1, Z-nya yang ini. Ya. Oke. Jadi ini turunan terhadap beta 0 bintang, ini turunan terhadap masing-masing koefisien regresinya, ya, L-nya mulai 1 sampai P, karena kita punya variabel X-nya sebanyak P. Kemudian ini turunan terhadap sigma-nya. Ya, jadi turunkan nih yang fungsi log kemungkinan yang terakhir ini. Oke.
Selanjutnya selanjutnya kita harus dapatkan matrik informasi. Matrik informasi itu adalah turunan kedua, ini negatif nih, ya, negatif nih. Turunan kedua dari masing-masing atau terhadap masing-masing parameternya, ya. Ini negatifnya saya taruh di depan aja nih, saya taruh di depan. Jadi tidak di setiap suku ini, ya. Jadi di sini carinya terhadap yang positifnya aja dulu semua, ya. Turunkan, ini kan satu-satu ya, baris satu kolom satu. Berarti yang semula diturunkan terhadap beta 0 bintang, turunkan kembali terhadap beta 0 bintang. Gitu kan? Ini nanti katakanlah di posisi ke L gitu ya. Maka setelah diturunkan terhadap beta 0 bintang, selanjutnya turunkan terhadap beta bintang L. Ini yang terakhir terhadap parameter terakhir yaitu sigma. Yang setelah diturunkan terhadap beta 0 bintang, berikutnya turunkan terhadap sigma, ya. Jadi ini matrik informasinya seperti ini. Jangan lupa minusnya taruh di depan, karena minusnya itu terhadap semua unsur. Oke. Nah, kita bisa dapatkan bahwa negatif turunan kedua terhadap beta 0 bintang adalah akan seperti ini. Jadi ini dari mana datangnya? Ini datangnya adalah setelah kita turunkan terhadap beta 0 bintang setelah ini, nah turunkan lagi dia, dl d beta 0 bintang kuadrat. Jadi turunkan lagi terhadap beta 0 bintang. Beta 0 bintang adanya di mana? Adanya di Z, ya, karena tadi Z itu mengandung beta 0 bintang ini. Walhasil nanti seperti ini, ya. Jadi ini setelah diturunkan kedua kalinya. Yang ini setelah pertama terhadap beta 0 bintang, yang berikutnya terhadap beta yang ke L. Nanti hasilnya seperti ini. Yang ini yang pertama diturunkan terhadap beta 0 bintang, berikutnya diturunkan terhadap sigma, hasilnya ini. Jadi ini nanti akan menghuni baris ke-1. Ke sini ya. Terhadap beta 0 bintang, turunkan terhadap beta L, terhadap beta S gitu ya. L dan S ini adalah indeks untuk, koefisien regresinya. Ya mungkin L itu terhadap yang pertama gitu ya, S itu terhadap yang kedua atau terhadap yang ketiga gitu ya. Baru yang terakhir ini terhadap sigma. Nah ini terhadap sigma ya, yang ini yang terakhir. Oke, kemudian baris berikutnya, nah ini dia. Pertama terhadap beta yang ke L, berikutnya terhadap beta yang ke S. Ini hasilnya. Ya. Kemudian yang ini tadinya terhadap beta yang ke L, berikutnya terhadap terhadap beta yang ke S. Berarti ini ya. Baris kedua, kedua itu artinya dia terhadap beta L, beta ke L, delta S terhadap yang terakhir. Yang terakhir itu parameternya parameter sigma. Oke. Dan seterusnya, ini adalah yang pertama terhadap sigma, berikutnya terhadap sigma. Ini yang di pojokan bawah nih. Nih yang di pojokan bawah ini. Ya. Oke. Yang ini ya. Pertama terhadap sigma, berikutnya juga terhadap sigma. Nah, hasilnya ini. Hasilnya ini. Ya. Oke, itu turun keduanya udah dapat. Itu untuk bekal membuat matrik informasi ya, atau matrik Hessian nantinya. Tadi di depan vektor skornya juga udah kita bikin. Vektor skornya tadi di depan juga udah kita bikin, yang ini. Ya Allah, kenapa ini? Nah ini ya vektor skornya ini. Oke. Ya udah, kalau udah dapat semuanya lah, ya. Kita bisa pakai Newton-Raphson kan? Pakai Newton-Raphson. Theta langkah yang ke S gitu kan.
sama dengan apa? Saya lupa. Theta langkah ke atau di sini S plus 1. Sebentar saya hapus dulu. Coba kita bagus. Oke. Jadi dugaan pada langkah ke S plus 1 sama dengan dugaan langkah ke S, ya, di apa di sini, kalau nggak salah gini kan, metrik inverse, ya, theta pada langkah ke S dikalikan U theta pada langkah ke S. Kalau nggak salah seperti ini kan, ya. Jadi matrik informasinya ada, ya, matrik skornya ada, lakukan iterasi dari S1, S kedua, terus sampai dengan dia S keberapa gitu kan. Kita harapkan dia konvergen. Oke, dalam prakteknya ya boleh sih kita lakukan secara manual, mendefinisikan itu semua. Kemudian langkah optimasinya menggunakan perintah optimx gitu ya, bisa kita lakukan. Nah, untungnya di dalam beberapa software kalau regresi Weibull itu udah ada, ya, udah ada. Jadi contohnya kalau menggunakan SAS, ya, ini datanya data yang laring. Data laring itu kan, ini adalah survival time dari penderita kanker laring, kemudian ini adalah indikator sensoringnya, kemudian ada Z1, Z2, Z3, ini adalah apa, dummy variabel untuk stadium, ya, untuk stadium kankernya, stadium. Kemudian yang terakhir ini adalah usia kan, age. Nah, yang terakhir ada usia. Jadi kita ingin modelkan dengan menggunakan regresi Weibull hubungan antara waktu ketahanannya dengan variabel-variabel bebasnya. Nah, jadi di SAS itu menggunakan proc-laybreg, datanya kita panggil, ya. Kemudian modelnya kita lihat di sini, ya, sebelah kiri ini adalah survival time-nya yaitu time, kemudian sensor statusnya, ya, indikator penyensorannya, di mana kita anggap atau kita notasikan bahwa angka 0 itu adalah untuk menyatakan data tersensornya. Kemudian sama dengan ruas kanan ini adalah variabel-variabel bebasnya. Ada Z1, Z2, Z3 yang merupakan variabel dummy dari variabel stadium serta age. Nah, tinggal opsinya adalah ini, kita menggunakan distribusi Weibull. Oke, langsung nanti hasilnya yang pertama dia laporkan adalah berapa likelihood, fungsi likelihood-nya. Karena fungsi kemungkinan itu kan, prinsipnya adalah kita ingin memaksimumkan fungsi kemungkinan kan. Jadi yang ini ingin kita maksimisasi, itu kan. Ini ingin kita maksimisasi. Nah, tapi kebanyakan software tidak melakukan, bukan tidak yang dilaporkannya adalah bukan fungsi, likelihood-nya, melainkan yang dilaporkannya adalah minus 2L, ya ini, minus 2 log likelihood yang dilaporkannya. Seperti yang di SAS itu, dia laporkannya adalah ini, min 2 log likelihood-nya ini. Jadi ini adalah cerminan fungsi kemungkinan paling besarnya itu adalah sebesar ini, ya, sebesar ini. Ya kalau mau cari L-nya, ya berarti apa? Berarti, gimana caranya? Bagi min 2 berarti 216,053 dibagi min 2 gitu kan ya. Kemudian E, nah baru eksponen. Nah ini, ya. Gitu kan. Jadi fungsi kemungkinannya sebesar ini. Sebesar ini. Tapi yang dilaporkan oleh software adalah min 2L-nya.
pertama itu, kemudian pada saat fungsinya fungsi log likelihood itu maksimum sebesar ini, sebesar 216,03, berapa dugaan-dugaan parameternya? Inilah dugaan-dugaan parameternya, ya. Ini adalah beta 0 bintang, ya. Ini beta 1 bintang, beta 2 bintang, beta 3 bintang, dan beta 4 bintang, serta ini sigma. Nah, jadi kalau dalam regresi log linier, sekali lagi tadi parameter-parameternya adalah ini kan, beta 0 bintang, ya, kemudian beta 1 ini beta pakai bintang nih. Ya, jadi, eee, parameter untuk model log linier adalah beta 0 bintang, kemudian beta bintang itu isinya adalah beta 1 bintang, beta 2 bintang, sampai beta yang terakhir, serta sigma. Nah, inilah hasilnya, ya. Beta 0 bintangnya 3,5, beta 1 bintangnya minus 0,147, beta 2 bintangnya ini, dan seterusnya. Dan sigmanya adalah ini. Oke. Kemudian kita tinggal lihat, yang mana sih yang signifikan? Yang signifikan tentunya adalah yang p-value-nya lebih kecil dari alfa. Katakanlah saya pakai alfa 5%, berarti di sini interceptnya signifikan, kemudian Z3 signifikan, ya, Z3 signifikan. Sigmanya ini dia enggak signifikan. Karena, sigma ini kita lihat ini selang kepercayaan 95%-nya, batas kirinya di 0,696, ya, 0,6960, batas kanannya di 1,1250. Nah, di sini ada angka 1. Jadi kalau sigmanya mencakup angka 1 berarti dia tidak signifikan. Lalu kalau menggunakan software R, sama ya, tinggal pakai ini aja, nyatakan distribusinya Weibull, ya. Nah, jadi lagi-lagi ini adalah beta 0 bintang, ini beta 1 bintang, beta 2 bintang, beta 3 bintang, beta 4 bintang, dan nah kalau di sini yang dilaporkannya adalah log scale kalau di, R. Artinya kalau log scale-nya sekian, maka scale-nya gini, kan. Tinggal dibolak-balik aja gitu kan ya. Mana yang signifikan? Ya kita lihat lagi, yang signifikan ini, kan kecil banget, dan ini kan samalah hasilnya dengan yang tadi, ya. Nah, kalau di R yang dilaporkannya itu adalah log-nya, ya. Tadi kalau di SAS yang dilaporkannya adalah min 2L atau min 2 log-, ya, yaitu 216,053. Kalau di R yang dilaporkannya adalah log-nya. Jadi, L-nya, ya, L-nya. Oke. Kemudian yang ini, yang kanan itu adalah log likelihood kalau hanya berisi intercept aja. Ini artinya kalau kita mengasumsikan tidak ada satupun variabel bebas yang signifikan. Nah, ini. Atau dengan kata lain, ini adalah log likelihood manakala hanya ada intercept aja, atau manakala beta 1 bintang, beta 2 bintang, beta 3 bintang, dan beta 4 bintang, itu semuanya sama dengan 0. Ini yang seringkali kita bahas sebagai uji, serempak, ya kan, kalau di regresi biasa, ya. Ini hasil p-value untuk uji serempaknya, ternyata signifikan. Artinya setidaknya ada satu variabel bebas yang signifikan terhadap, waktu ketahanan. Oke, demikianlah, ya, saya tutup.